Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nadirotul Hikmah, NPM 2301010103, kelas D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang nasih dan mansuh untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Yuyun Yunita MPDI. Jadi yang pertama, pengertian nasih dan mansuh. Secara bahasa, itu memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Dan menurut istilah, nasih ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum kitab atau syarak lain. Jadi, ada pemindahan hukum yang dilakukan oleh satu ayat terhadap ayat lain. Jadi, suatu ayat itu bisa menghapus hukum ayat lain. Nah, nasih itu yang menghapus dan mansuh itu yang dihapus. Nah, ini boleh ya. Ini dalilnya, hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Jadi ada anjuran dan ada perintah di dalam Al-Quran yang menyuruh untuk saling mencatat apa-apa yang perlu dirubah atau direvisi. Sama aja ya, dalam kehidupan itu kita juga harus merubah atau merevisi sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik, dan ayat itu juga perlu direvisi juga. Macam-macam nasih. Jadi yang pertama itu ada ijalah atau menghilangkan, tabdil mengganti atau menukar, tahwil memalingkan, menukilkan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi nasih itu yang menghilangkan dan mansuh itu yang dihilangkan. Rukun dan syaratnya itu yaitu rukunnya ada adat nasih adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Nasih yaitu yang menghapus, mansuh yaitu hukum yang dibatalkan atau yang dihapus. Dan mansuhan yaitu orang yang dibebani hukum. Jadi orang yang terlibat dalam konteks ayat tersebut. Syarat-syarat nasih yang dibatalkan adalah hukum syarak. Pembatalan itu datangnya dari tuntutan syarak. Jadi ayat syarat untuk jadi adanya nasih dan mansuh itu dari ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syarak gitu ya. Pembagian nasih dan mansuh. Yang pertama ada nasih Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang menghapus ayat Al-Quran lainnya. Contohnya, walladzina yatawaffawna minkum wa yaddaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli khaira ikhraj. Jadi ayat ini sebagai dalil bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya yaitu adalah 1 tahun pada masa itu ya. Tetapi ayat ini telah dihapus oleh ayat yang lain, yakni walladzina yatawaffawna minkum wa yaddaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashrin wa ashra. Ini redaksinya hampir mirip ya, tetapi isinya berbeda, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya atau masa tidak boleh keluarnya itu selama 4 bulan 10 hari. Kalau tadi full 1 tahun. Tapi ini ada hikmahnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi ayat yang dibatalkan atau dihilangkan itu pasti diganti dengan ayat yang lebih baik atau sebanding dengannya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama kasih sayang. Coba kalau 1 tahun, kan kasihan para wanita. Jadi ini menghapus dari segi hukumnya, tetapi dari segi tekstualnya ayat itu tidak dihapus. Artinya ayat ini masih ada. Dan jadi kalau teman-teman sekalian membaca ayat ini yang tetap mendapatkan pahala dari ayat tersebut. Yang kedua, nasih Al-Quran dengan as-sunnah. Jadi Al-Quran yang dihapus dengan hadis. Ini boleh ya. Tapi
ada sebuah ketentuannya ya. Hadis yang seperti apa? Kalau hadisnya itu hadis ahad, itu tidak boleh. Karena hadis ahad itu yang meriwayatkan itu satu, perawinya satu. Kalau mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Jadi itu boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari mulut Nabi atau tingkah laku Nabi yang disebut dengan hadis itu adalah hakikatnya dari Allah. Maka ada ayat Al-Quran yaitu Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4 yang berbunyi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang dikatakan oleh dia Nabi Muhammad itu menurut keinginannya. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi boleh ya Al-Quran itu dinasih oleh hadis dengan catatan hadisnya itu hadis mutawatir. Yang ketiga, nasih sunnah dengan Al-Quran atau menghapus hadis dengan Al-Quran. Contohnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hunnalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi dulu itu awalnya puasa Asyura itu hukumnya wajib. Kemudian dinasih dengan adanya ayat yang menerangkan puasa yang diwajibkan bagi umat muslim itu hanyalah puasa Ramadan. Jadi dulu ada hadis yang menjelaskan adalah puasa Asyura itu wajib, lalu digantikan oleh ayat Al-Quran ini. Yang keempat, nasih sunnah dengan sunnah. Jadi hadis yang dinasih dengan hadis, yakni hadis mutawatir dengan mutawatir, mutawatir dengan ahad, ahad dengan ahad, atau ahad dengan mutawatir. Sekarang bentuk-bentuk nasih dan mansuh. Yang pertama, ada nasih tilawah dan hukumnya sekaligus. Jadi tilawahnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Contoh, hadis yang mengatakan 10 kali persusuan mengharamkan pernikahan. Contohnya gini, kana fi ma unzila minal qur'ani asyru rodoat maklumati yuharrimna summa nusihna bi khamsi maklumati fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u minal qur'an. Jadi pada masa awal Islam itu datang, wanita yang menyusui seorang bayi selama 10 kali susuan itu dia menjadi anak persusuan. Jadi anaknya gitu. Nah, tetapi kemudian itu dinasih, tilawahnya dinasih, bukan asyru rodoat, tetapi khamsu rodoat atau 5 susuan. Nah, hukumnya diganti, teksnya juga diganti. Ini teksnya sudah tidak ada, hadisnya juga sudah tidak ada. Yang kedua, nasih hukum dan tetap adanya tilawah. Jadi hukumnya dihapus tetapi ayatnya masih ada. Ini contohnya di dalam surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan dzalika khairul lakum wa atharu fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ini artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul atau mengunjungi Rasul, atau kalau sekarang ya mengunjungi ulama, itu sebaiknya memberikan sedekah. Tetapi ayat tersebut hukumnya dinasih menjadi memberikan sedekah seperti itu tidak wajib. Pada ayat selanjutnya yakni ayat 13, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqatin fa illam taf'alu wa taballahu alaikum wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullah wa rasulullahi khabirum bima ta'malun. Jadi kalau tidak sedekah, yang penting Anda itu sholat, wa atuz zakah dan zakat, dan tetap taat kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini masih ada dan tidak dihapus dengan munculnya ayat yang baru, tetapi hukumnya yang berubah.
Yang ketiga yakni nasih tilawah dan tetap adanya hukum. Jadi teksnya dibuang tetapi hukumnya masih ada. Contoh, asyaihu wa syaihatu idza zayyana farjumuhumal bait battata naqalam minallahi wallahu azizun hakim. Ya, nah ini teksnya sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih dipakai. Jadi apabila ada orang dewasa atau orang tua yang berzina, itu hukum Islam ya dirajam, dikenai sanksi rajam gitu. Tetapi ini tilawahnya sudah tidak ada. Teksnya juga sudah tidak ada di dalam Al-Qur'an. Hanya masih ada penetapan hukumnya saja. Namun demikian ada beberapa ulama yang berbeda dalam menghukumi nasih dan mansuh ini. Tentu ya ulama juga mengalami perbedaan pendapat ya. Ada yang boleh, ada yang tidak, dan ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.